Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat selalu, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, kamu tidak pernah sendirian. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Baik di dalam lembah sekalipun, kami tidak pernah sendiri. Untuk itu kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami pasti dikuatkan, dipulihkan, serta diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kamu tidak pernah sendiri. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ada kata Engkau besertaku. Ini sebuah peneguhan. Ini sebuah pernyataan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu disertai. Bahkan gada dan tongkatmu, Mazmur berkata, itulah yang menghibur aku. Artinya penghiburan itu akan selalu ada kepada kita. Kita tidak pernah kekurangan kasih dan perhatian daripada Tuhan. Sebab Dia menyertai kita. Di dalam lembah sekalipun kita tidak pernah sendiri. Sebab penyertaannya itu sempurna atas kita. Saudara, tahukah saudara, seringkali gembala harus membawa dombanya melewati tempat-tempat yang sulit, bahkan berbahaya. Tempat itu disebut dengan lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain dikatakan lembah bayang-bayang maut. Nah, hal itu dilakukan bukan supaya dombanya ketakutan, bukan supaya dombanya menderita, tetapi gembala berusaha memimpin mereka untuk tiba di tempat yang penuh makanan. Di saat makanan berkurang, bahkan tidak tersedia di tempat yang biasa, mereka dapat menikmatinya. Nah, menjadi pertanyaan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa seorang gembala harus membawa dombanya melewati lembah kekelaman atau bayang-bayang maut? Nah, kalau kita mau perhatikan, mau renungkan atau pelajari, setidaknya saudara, sekali setahun gembala akan membawa kawanan domba dalam suatu perjalanan ke pegunungan. Selama musim semi, bukit-bukit akan berlimpah dengan es. Sementara puncak gunung masih ditutupi oleh salju. Awal musim panas adalah waktu untuk mencari tempat makan baru bagi domba-domba di atas bukit. Sementara di daerah lembah penuh dengan air yang dapat menjadi perangkap bagi domba. Tahukah saudara, perjalanan ke atas tidak mudah.
Tapi itu penting untuk kelangsungan hidup daripada domba. Seorang Diweti mengutip dari perjalanan kedua Morier ke Persia. Di sekitar Ispahan ada lembah yang begitu luar biasa, tandus, suram, dan kekurangan air yang disebut lembah malaikat maut. Pemazmur mengacu pada rawa-rawa yang dalam atau jurang yang begitu liar dan suram dalam perjalanan menuju pegunungan Palestina. Sisi-sisinya berbatu, dipenuhi dengan gua-gua tempat binatang buas. Seringkali para gembala untuk memimpin kawanan domba itu, mereka melewati sungai-sungai dan melintasi jurang-jurang ini untuk mendapatkan makanan bagi domba. Namun itu selalu berbahaya bagi domba, bahkan bagi gembala itu sendiri. Bayang-bayang kematian itu selalu membayangi. Namun gembala tetap setia. Nah, dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman itu diartikan Salmawet. Salmawet. Dikatakan bayangan gelap, kegelapan, kondisi gelap, dan berbahaya, dan suram. Nah, ada 3 pelajaran penting yang dapat diambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Yang pertama, marilah kita belajar menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman dalam hidup ini. Mungkin lembah kekelaman di pekerjaan kita, di keluarga kita, di keuangan, di seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin ada lembah kekelaman dan kita harus belajar menerima kenyataan itu. Namun yang kedua, kabar baiknya saudara, please jangan berfokus pada lembah kekelaman, tapi fokuslah kepada gembala yang terus menyertai. Saudara tidak pernah sendiri, ada gembala yang menyertai, menuntun. Bahkan dialah pembela kita. Lembah kekelaman yang ketiga akan mengingatkan kita akan penyertaan Allah, pertolongannya, kuasanya, kasihnya, otoritasnya, kuasanya yang tak berkesudahan. Itu akan kita alami. Untuk itu saudara, mungkin engkau sedang ada di dalam kekelaman, di tengah-tengah jurang yang mungkin begitu dalam. Mungkin engkau lagi mengalami satu kesedihan yang begitu mendalam. Mungkin engkau sedang menyendiri saat ini. Mungkin teman-temanmu sedang menjauhi engkau. Maka dengarlah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau tidak pernah sendirian. Allah menyertai engkau. Domba-domba tidak pernah ditinggalkan gembalanya. Gembala agung itu selalu menyertai engkau. Engkau tidak pernah sendiri. Lihatlah, engkau akan dibawa melewati semua itu, sampai kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Immanuel, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sendiri. Immanuel, Engkau menyertai kami. Engkau akan menuntun kami, membawa kami melewati lembah-lembah kekelaman itu. Tempat-tempat yang jurang, Engkau akan menuntun kami.
Dan Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah jaminan kami. Kami percaya kami akan sampai di sungai yang mengalir, di rumput yang hijau, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.